Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silakan buku tema 5-nya dipersiapkan dan kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Buka halaman 90. Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Anak-anak dilihat. Ayo mengamati. Itu adalah langkah-langkah membuat ketupat ya. Terus yang halaman 91. Buatlah pertanyaan tentang gambar tersebut. Pertanyaannya, misalnya Ustazah kasih contoh, apa bahan untuk membuat anyaman ketupat? Jawabannya adalah daun kelapa. Anak-anak bisa membuat pertanyaan yang lain ya dari gambar langkah-langkah membuat ketupat. Ya. Terus yang di bawahnya, buatlah ketupat menggunakan daun kelapa. Sediakan 2 helai daun kelapa. Anak-anak kalau mempunyai banyak bisa minta tolong orang tuanya untuk belajar membuat bingkai ketupat ya. Nah, itu ada cara membuatnya di halaman 92 ya. Sekarang dilanjutkan Ustazah yang halaman 93. Daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat. Banyak jenis daun lainnya yang berguna bagimu seperti daun mangga, daun singkong dan daun pepaya. Nah, yang di bawahnya ini anak-anak bisa mengukur daun-daun yang ada di sekitar rumah anak-anak. Boleh daun apa saja ya. Diukur boleh menggunakan penggaris atau kalau boleh menggunakan meteran ya. Ini diukur pakai sentimeter lalu dirubah menjadi meter ya. Kalau dirubah menjadi meter maka yang sentimeter dibagi 100 ya. Sekarang yang halaman 94. Makna, diskusikan makna kata berikut. Ketupat, anak-anak bisa melihat dari kata yang di bawahnya ya. Ketupat itu dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Yang nomor 2 opor. Opor itu gulai ayam atau itik dan sebagainya berkuah santan kental ya. Biasanya untuk menemani makan ketupat. Terus santap. Santap itu memakan atau meminum. Nikmat. Nikmat itu enak, lezat, gurih. Gurih itu enak rasanya ya. Terus yang bawahnya itu anak-anak silakan dicari ya. Terus yang halaman 96 itu anak-anak silakan dicoba membaca puisi yang judulnya Ketupat Lebaran ya. Terus yang bawahnya dalam perhatikan teman membaca puisi, gunakan ekspresi, intonasi dan lafal. Ekspresi itu raut wajah ya. Terus intonasi itu naik turunnya nada. Lafal itu kata atau kalimatnya ya harus jelas ya. Yang halaman 97 anak-anak silakan mencoba membuat puisi. Sekarang dibuka halaman 98. Benny telah mahir menulis puisi. Sekarang Benny akan mengikuti lomba menggambar. Lomba menggambar layang-layang. Lomba dilakukan dengan adil. Adil sesuai dengan rentang waktu yang ditetapkan. Ini ada apa yang sedang dilakukan Udin ya. Di situ ada olahraga ya. Terus ada yang menggambar, terus ada yang lomba membaca puisi. Terus yang halaman 99. Amati gambar di atas, buatlah pertanyaan sesuai gambar. Dari gambar yang ada di halaman 98, anak-anak bisa membuat pertanyaan. Ustazah memberi contoh. Misalnya, kegiatan apa saja yang mereka lakukan ya. Terserah anak-anak. Anak-anak boleh membuat pertanyaan yang lainnya ya. Yang jawabannya tadi yaitu berolahraga. Terus lomba puisi, menggambar. Nah, yang di bawahnya itu anak-anak coba olahraga yang sebisanya anak-anak saja ya. Terus langsung Ustazah ke halaman 101 yaitu berilah centang yang sesuai dengan sila kedua Pancasila ya.
Sila kedua Pancasila adalah bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Ini adalah nomor 1. Anak-anak silakan dicari gambar yang sesuai dengan sila kedua, ya. Terus yang halaman 103, yang halaman 103, pengalaman di sekolah sesuai sila kedua Pancasila. Aku sangat senang memiliki teman. Temanku semua baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki, ya. Itu adalah pengalaman Benny, ya. Sekarang yang di bawahnya, anak-anak, coba tuliskan pengalaman di rumah sesuai sila kedua Pancasila, ya. Silakan ditulis di kolom yang halaman 193. Terus yang halaman 104 itu ada lagu layang-layang, tapi lagunya ini dibaca seperti puisi, ya. Dibaca seperti puisi, ya. Nanti anak-anak bisa praktek membaca puisi atau bernyanyi, boleh dinyanyikan, boleh dibaca pakai puisi. Ustazah kasih contoh ya lagunya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang, ya. Terus yang halaman 105 itu bulu. Anak-anak bisa melihat maknanya dari yang bawahnya, ya anak-anak. Kata yang diajak itu disusun, ya. Nanti itu ditulis maknanya yang di atas itu, ya. Misalnya bulu itu kan bambu atau talang, ya. Terus anak-anak dicari lagi. Potong itu sama dengan penggal atau kerat. Terus yang timbang itu tidak berat sebelah atau sama berat. Terus yang raut melicinkan atau menghaluskan. Terus yang riang itu suka hati atau girang sekali, ya. Silakan yang bawahnya yang halaman 106 itu dicari kata-kata yang sesuai di atas, ya. Ini dibuka halaman 107. Benny anak yang pintar. Benny ditunjuk sekolah mengikuti lomba tingkat nasional. Benny mengikuti lomba baca puisi. Benny membaca puisi dengan tema alam. Puisinya berjudul Kunang-Kunang. Anak-anak silakan dicoba membaca puisi Kunang-Kunang, ya. Terus sekarang yang baliknya halaman 108. Ini dicari maknanya, ya. Hinggap itu maknanya bertengger. Hendak itu maknanya akan atau mau. Gemerlap maknanya berkilauan atau berkelip-kelip. Bintang, benda yang ada di langit yang memiliki cahaya, ya, yang terlihat jelas pada malam hari. Terbang itu bergerak melayang-layang di udara. Nah, yang halaman 109, anak-anak silakan dicari, ya, kata-kata yang sesuai dengan di halaman 108, ya. Dicari terbang, bintang, ya. Hinggap, ya, dicari, ditarik garis. Terus yang halaman 110 membuat pertanyaan, ya, membuat pertanyaan. Dikasih contoh Ustazah. Pertanyaan dari gambar yang di halaman sebelumnya, ya. Misalnya Ustazah ngasih contoh pertanyaannya, kapan waktu kunang-kunang terbang? Jawabannya di malam hari. Anak-anak boleh membuat pertanyaan yang lainnya, ya. Sekarang yang halaman 111, perbedaan warna kulit, agama, dan bahasa merupakan anugerah. Kamu tidak boleh membeda-bedakannya. Inilah contoh sesuai sila ketiga Pancasila. Perintahnya, berilah centang pada gambar contoh sila ketiga di sekolahmu, ya. Di sekolah, ya. Diingat di sekolah, bukan di rumah.
Nah, sila ketiga adalah bunyinya Persatuan Indonesia ya, dilambangkan dengan pohon beringin. Anak-anak silakan dicari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di rumah ya. Sekarang langsung Ustazah lanjutkan ke halaman 112. Amati 5 jari temanmu. Karena kita masih daring, maka kita mengamati jari kita masing-masing atau jari ibu atau jari adik atau kakak ya, terserah anak-anak. Terus ukur panjang jari temanmu atau saudaramu ya. Terus hasil pengukurannya ditaruh di halaman 113 ya. Misalnya ibu jari berapa senti ya. Terus yang bawahnya ini dari senti ubah ke dalam satuan meter ya. Anak-anak silakan diukur jari, boleh jari adik atau jari kakaknya, misalnya mulai ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking ya, berapa senti. Setelah itu baru dijadikan meter. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.